Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini artis bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik terkait dengan artis tanah air. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Tak tega adiknya masuk penjara, Irwansyah cabut laporan. Aktor Irwansyah melalui pengacaranya yakni Zakir Rashidin mengatakan akan mencabut laporannya setelah berkonsultasi dengan pihak kepolisian. Diketahui Irwansyah pada November 2021 melaporkan sang adik yakni Hafiz Fatur ke Polres Metro Jakarta Selatan. Diduga Hafiz telah memalsukan dokumen hingga menyebabkan Irwansyah dan istri yakni Zaskia Sungkar rugi hingga 5 miliar rupiah. Pada Jumat 7 Januari 2022, pihaknya hanya membawa surat berkaitan dengan laporan kepada adiknya yang dimana akan dicabut dan fokus ke perkara perdata. Maka itu pihak Irwansyah akan mengambil jalur perdata untuk kasus ini. Zakir menjelaskan bahwa Irwansyah mengalami banyak kerugian, dengan begitu ia lebih memilih jalur perdata supaya hartanya bisa kembali ketimbang pidana. Di sisi lain, Zakir mengatakan Irwansyah tidak tega apabila adiknya harus dipenjara. Hanya saja Irwansyah menginginkan asetnya kembali. Setelah mencabut laporan, selanjutnya Irwansyah akan menggugat adiknya itu ke Pengadilan Negeri Tangerang pada 10 Januari 2022. Rencananya gugatan akan didaftarkan pada hari Senin pekan depan ke Pengadilan Negeri Tangerang. Berikut wawancara dengan pengacara Irwansyah yakni Zakir Rashidin. Karena mereka merasa tidak pernah melakukan itu, tentu ya ada perasaan tidak nyaman. Nah itulah kemudian karena ketidaknyamanan itu dilihat dalam perspektif hukum ada celahnya, itulah yang kita lakukan upaya itu. Itu biasa-biasa saja, padahal kan 5M bang. Kenapa? Biasa-biasa saja, tapi kan 5M lumayan bang. Ya kalau saya sih melihatnya biasa-biasa aja, karena buktinya mereka kan tidak sampai gimana-gimana, tetapi upaya perdata itu dia akan melakukan. Artinya kalau misalkan dia mendiamkan proses yang sudah dialami ini, maka tentu kan seolah-olah dia membiarkan ada pelanggaran hukum. Tapi karena justru dia melakukan upaya perdata ini, maka dia berhasil merasakan bahwa ada kerugian dan kerugian itu harus ditempuh secara hukum. Posisi Hafiz ini sudah diketahui bang berada? Saya belum tahu di mana dia. Dan belum pernah curhat di mana terakhir ketemu atau terakhir kontak itu. Saya nggak Atau pernah mencoba ketemu. kontak bang? Saya tidak pernah bertemu Hafiz dan saya juga tidak begitu mengenal ya. Nah, gitu. Bang, untuk gugatannya udah didaftarkan belum, Bang? Gugatannya kita daftarkan rencananya hari Senin. Hari Senin. Ya. Ke PN Tangerang, Bang ya? Gimana? Ke PN Tangerang ya? Iya. Tapi masalah ini sampai mengganggu aktivitas Zaskia maupun Irwansyah masih bang? Iya cukup mengganggu kan ada kerugian ya. Kalau nggak ada kerugian ya nggak mungkin mengganggu. Bang, terkait pemilihan langkah hukum perdata nih Bang, Irwansyah sendiri bisa dibilang gak tega nggak sih mempidanakan adik sendiri Bang? Tega sebenarnya tidak tega, cuman kan karena perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi dia ya secara pribadi ya mau bagaimana. Tapi katanya kabarnya bukan hanya Hafiz, ada korban lain Bang, atau mungkin Hafiz sebagai korban di sini, seperti apa? Ada pesan dari Irwansyah masih bang untuk hari ini Pak Abang? Ya pesannya itu fokus ke perkara perdata. Gimana? Komunikasi sama siapa? Sama pihak Bang. Kalau pihak bank sudah kita kirimkan somasi, kita sampaikan teguran itu bahwa kredit itu tidak dilakukan secara prosedural. Jadi ada SOP bank yang dilanggar. Makanya kita kirimkan somasi, kita sampaikan bahwa faktanya tidak seperti yang sebenarnya terjadi begitu. Karena ada dokumen-dokumen yang seolah-olah itu ditandatangani oleh Irwansyah dan Zaskia Sungkar, tapi ternyata faktanya mereka sekalipun tidak pernah bertemu dengan orang bank. Jadi bagaimana bisa kita mengklaim surat-surat itu milik mereka kalau posisinya mereka sekalipun tidak bertemu dengan bank? Jadi kan tapi itu kan perlu pengujian secara hukum. Ya makanya kita gugat perdata. Bang, bukti yang udah sama pidana ada perbedaan nggak sih bang untuk pencarian Hafiz nanti, apa lebih mudah pidana atau lebih mudah perdata sebetulnya? Ya, kalau perdata kan kita lebih fokus ke ganti rugi ya. Karena ada aset yang disita, kita fokus ke ganti rugi. Kalau pidana kan ujungnya kan orang ini terbukti, kalau terbukti dia dimasuk penjara, kalau tidak terbukti ya dia dibebaskan. Tapi nilai gugatannya sendiri berapa bang? 5 miliar. Disesuaikan dengan kerugiannya itu. Iya. Ya. Bang,
Berita selanjutnya, Komnas PA jenguk Galaskai di rumah Haji Faisal. Aris Merdeka Sirait bersama tim dari Komnas Perlindungan Anak menyambangi kediaman Haji Faisal untuk menjenguk Galaskai di kawasan Srengseng, Jakarta Barat pada Kamis 6 Januari 2022. Setelah mengunjungi Galaskai, Aris Merdeka Sirait membeberkan kondisi putra mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah yang berada di bawah pengasuhan Haji Faisal. Ketua Komnas Perlindungan Anak tersebut mengatakan bahwa kondisi Galaskai terlihat baik-baik saja. Menurut Aris Merdeka Sirait, sikap yang ditunjukkan Galaskai tak seperti anak-anak seusianya yang biasanya takut ketika melihat orang banyak. Seperti diketahui, kehadiran Aris Merdeka Sirait di kediaman Haji Faisal merupakan tindak lanjut dari aduan Dodi Sudrajat. Pada akhir 2021 lalu, Dodi Sudrajat diketahui mendatangi Komnas Perlindungan Anak dan mengadukan adanya dugaan tindak eksploitasi terhadap Galaskai di bawah pengasuhan Haji Faisal. Akan tetapi, setelah mengunjungi Galaskai di kediaman Haji Faisal, Aris Merdeka Sirait tak menemukan pertanda dari dugaan yang diajukan oleh Dodi Sudrajat terhadap Haji Faisal. Aris Merdeka Sirait mengatakan bahwa Galaskai dalam kondisi baik dan tidak ada indikasi menerima kekerasan. Kedepannya, Aris Merdeka Sirait sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak pun bersedia menjadi mediator dari perselisihan antara Dodi Sudrajat dan Haji Faisal. Bahkan Aris Merdeka Sirait pun bersedia menjadi saksi ahli yang akan menerangkan kondisi Galaskai dalam persidangan. Seperti diketahui, hubungan antara Dodi Sudrajat dan Haji Faisal sebagai besan merenggang setelah meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah dalam kecelakaan maut. Pihak ayah Vanessa Angel, yakni Dodi Sudrajat, mempermasalahkan sejumlah hal. Di antaranya hak asuh Galaskai hingga harta peninggalan Vanessa Angel. Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan dalam perjalanan mereka ke Surabaya dari Jakarta pada 4 November 2021. Pasangan suami istri itu meninggal di tol yang berlokasi di wilayah Nganjuk, Jawa Timur. Beruntung, Galaskai putra Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah yang juga turut dalam kecelakaan tersebut bisa terselamatkan. Kini, Galaskai putra Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah berada dalam pengasuhan Haji Faisal. Berikut wawancara dengan pihak Komnas PA. Ya, teman-teman yang saya hormati, terutama Pak Faisal ya dengan keluarga besar, saya sudah diterima dengan baik sesuai dengan rencana beberapa minggu lalu setelah Komnas Perlindungan Anak menerima kehadiran Pak Dodi yang menyampaikan banyak informasi tentang pengasuhan, tentang keberadaan dari Gala, tentang situasi yang dinyatakan diduga melakukan pemanfaatan Gala. Itu yang disampaikan pada pelaporan saat kami menerima kehadiran Pak Dodi. Untuk mengklarifikasi itu, pada saat konferensi pers yang lalu, saya katakan saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa sebelum saya bertemu dengan keluarga Pak Faisal. Hari ini terjadi pertemuan itu dan saya sudah berinteraksi dengan Gala. Karena kepentingan terbaik Gala itulah yang menjadi pertimbangan utama kami hadir di sini. Soal persoalan-persoalan lain itu bukan domain kita. Tetapi kami lengkap dengan tim komisionernya melihat secara langsung di mana Gala itu bagi kami adalah dia sangat senang dan tadi berinteraksi kami banyak orang. Biasanya anak itu pengalaman kita kalau banyak orang dia bertingkah macam-macam gitu, menangis. Ini tidak, bercengkerama dengan baik. Artinya secara fisik saya sesuai dengan janji saya untuk datang ke rumah Pak Faisal itu, saya menyimpulkan bahwa Gala itu dalam kondisi baik, bergembira ria dan tidak mengalami kekerasan. Saya nggak melihat itu. Semua orang disapa oleh Gala, kemudian Gala itu curi-curi pandang kepada saya karena
mungkin dia takut dengan jenggot saya. Gitu. Artinya apa yang mau saya simpulkan? Bahwa biarkanlah, itu kesimpulan dari Komnas Perlindungan Anak, biarkanlah Gala itu bertumbuh dan berkembang di mana dia dalam situasi yang bahagia. Nah, saya lihat bahagia itu. Oleh karena itu, orang di sekitar kita, Pak Faisal dengan Pak Dodi, dengan keluarga besar harus mendukung ini. Karena usianya baru 1,5 tahun. Itu satu kondisi yang saya lihat hasil visitasi saya. Oleh karena itu, kami merekomendasikan di mana Gala itu enjoy dan berada dan senang, mari kita semua dukung, termasuk secara khusus keluarga terdekat dari kedua pihak. Begitu Pak Faisal ya tadi ya. Yang berikut saya kira ini kan ada persoalan-persoalan tentunya Pak Faisal ini dengan Pak Dodi itu juga adalah itu cucunya. Tidak ada alasan untuk tidak mencintai cucunya. Tetapi untuk bertumbuh dan berkembang, kemungkinan nanti adalah Pak Faisal bisa mengajukan namanya perwalian. Bukan pengasuhan ya, berbeda. Jadi kalau perwalian itu tentu tidak menutup akses kepada Pak Faisal dengan Pak Dodi sebagai orang yang berbesan. Tetapi Komnas Perlindungan Anak dalam konteks itu. Berita selanjutnya, Gading Martin tanggapi kabar rujuk dengan Giselle. Gading Martin selalu saja salah tingkah jika mendengar nama mantan istrinya disebut-sebut. Reaksi kikuk yang muncul dari wajah Gading Martin ternyata malah menjadi bahan hiburan. Misalnya saja Raffi Ahmad, ia tak sungkan-sungkan melontarkan guyonan soal Gisela Anastasia di muka Gading Martin. Dalam sebuah acara Liga Basket, Raffi terang-terangan melempar guyonan kalau Gading dan Giselle akan segera rujuk. Di kesempatan yang sama, Gading Martin buru-buru meluruskan guyonan dari Raffi Ahmad tersebut. Gading menjelaskan jika kabar ia rujuk dengan Gisela Anastasia hanya semata gosip. Sejauh ini, Gading merasa hubungannya dengan Giselle semakin baik. Hubungan baik itu terus dipelihara Gading dan Giselle hanya semata-mata untuk anak sematawayangnya Gempita Nora Martin. Seperti yang diketahui, Gading Martin bercerai dari Gisela Anastasia pada 23 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pernikahan mereka tergolong singkat yang tercatat resmi pada 14 September 2013. Dari pernikahan mereka, Giselle dan Gading dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Gempita Nora Martin. Setelah resmi bercerai, Gisela Anastasia langsung melabuhkan hatinya ke pria lain. Giselle berpacaran dengan mantan kekasih Agnes Mo Wijaya Saputra. Wijaya Saputra merupakan pebasket Indonesia yang namanya mencuat setelah memacari Agnes Mo. Berikut wawancara dengan Gading Martin. Bagus gitu, jadi bukannya saya sebagai owner, saya pengennya dia nggak bisa begitu karena kebutuhan tim dipercayakan sama coach dan juga engagement sama tim yang lain. Oke, Raffi, kalau rencana kita sama Kak Gading, Kak Giselle juga support gak sih nih? Apa? Bel ini mas. Kalau sesuatu yang positif pasti disupport lah, maksudnya ya ini kerjaan kita baru lagi, kita tidak meninggalkan dunia entertainment, tapi selagi kita masih bisa berkarya, kita jadi contoh yang baik ya kenapa? Gempi juga mulai dikenalkan gak sih dengan dunia basket? Iya, Rafathar juga. Iya, Rafathar bukan basket ya. Kan olahraganya bareng. Olahraganya bareng. Ini kan para protes dari Mas Raffi sendiri seperti apa? Belum ada announcement juga perpindahan home base, belum ada apa juga di ya itu masih belum, kita kan masih memikirkan akan hal itu, tapi masih belum ada pindahan home base dan masih belum tahu, masih dipikirkan baik-baik, tapi nanti apapun itu hasilnya nanti kita secara resmi akan kita keluarkan dari kami. Rencana tetap di PT IKA nggak atau bagaimana? Masih kita pikirkan. Apa Gading? Kan di basket di basket itu bagi waktunya. Saya kerja kan tidak sendiri juga, saya punya tim, ada manajemen, ada official segala macam. Yang pastinya saya dan saya bekerja sama dengan orang-orang yang profesional masing-masing. Jadi kita bekerja sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan kita. Pak Raffi, tadi kan sempat ucap izin nih, mau diikut juga nggak sih izin nih? Kenapa?
Oh dia kan di Dewa ya? Mas Wijin kan di Dewa United, Mas Gading di West Bandit. Mas Gading tadi kenapa nggak mau Bungki pacaran sama pemain basket? Itu bercandaan. Gempi tuh mau pacarannya sama Rafathar. Masih umur 6 tahun ya. Gempi bolehnya pacaran sama yang punya klub basket. Oke, terima kasih teman-teman. Iya, merayakan Natal, Tahun Baru di Bali. Cukup lama juga nih, saya baru pulang sekarang. Jadi ya seperti biasa kumpul-kumpul karena Bali kan salah satu tempat favoritnya Gempi gitu ya. Cuman masih ada keterbatasan karena masih pandemi juga, jadi cuman bisa ke beberapa tempat. Kita banyak menghabiskan waktu di villa-villa aja gitu. Golden momennya seperti apa sih golden momennya? Karena kan Gempi juga sudah Malam Natal, pastinya malam Natal, malam Tahun Baru. Sisanya sih kadang-kadang tetap bisa lagi sama Gempi lagi makan di mana, saya susulin gitu. Tapi emang udah direncanain bareng bertiga ya ini ya? Udah, tadinya mau ke Amerika, tapi karena karantinanya berubah-ubah terus 10 hari, 14 hari, jadi kayaknya daripada ribet, udah kita ke Bali. Berita selanjutnya, Ryanza putra bungsu Raffi Ahmad sudah dihitan. Putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kini kecil-kecil cabai rawit karena baru berumur 2 bulan. Sudah berani untuk dihitan. Kecil-kecil cabai rawit karena baru berumur 2 bulan sudah dihitan. Begini reaksi tak terduga baby Ryanza saat dihitan. Saat dihitan, baby Ryanza tampak ditemani empeng dan selimut bayi dengan harga selangit hingga bikin netizen auto menjerit. Baru-baru ini baby Ryanza baru saja menjalani hitan di umurnya yang baru 2 bulan. Hal itu dibagikan melalui akun Instagram sang ayah yakni @raffinagita1717 pada Kamis 4 Januari 2022. Dalam unggahannya, Raffi Ahmad membagikan potret baby Ryanza ketika sedang dihitan. Meski baru berumur 2 bulan, putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu tampak anteng ketika dihitan. Bahkan baby Ryanza tidak terlihat menangis ketika dihitan. Lantas Raffi Ahmad melontarkan kata-kata lucu nan menggelitik saat sang putra bungsu dihitan. Saat dihitan, baby Ryanza juga ditemani dengan sebuah empeng dan selimut bayi. Ternyata harga empeng dan selimut bayi putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu fantastis. Harga empeng yang digunakan baby Ryanza menembus harga Rp127.000, sedangkan untuk selimut bayinya yakni menembus harga 5 jutaan rupiah. Sontak unggahan akun tersebut langsung dibanjiri oleh komentar dari netizen. Banyak netizen yang menjerit melihat harga empeng dan selimut bayi milik baby Ryanza. Berikut wawancara dengan Raffi Ahmad. Kita juga selalu bilang Rafathar sama Ryanza harus udah besar, harus kompak terus, harus tetap sayang. Apalagi aku selalu bilang sama Rafathar, ya Rafathar kan 7 tahun ya, 7 tahun jadi sulung lah kemarin. Rafathar sekarang udah punya adik, harus sayang, kita kasih tahu, kita benar-benar buka, siramin kalbunya dia supaya dia benar-benar sayang sama adiknya. Dan alhamdulillah sekarang dia sayang banget, dia selalu apa-apa tuh ngecek adiknya dulu, baru dia aktivitas. Habis aktivitas ngelihat bayinya dulu, ngelihat adiknya dulu, kalau bisa digendong meskipun cuma bentar, dia aktivitas lagi. Tapi kadang cemburu nggak sih? Cemburunya udah enggak, dia udah asik, udah tahu gitu bahwa ada adik dan dia udah ngerti lah, namanya juga ya dari awalnya kan mungkin karena dia cemburu kan ya anak satu-satunya, terus perhatiannya jadi ke Ryanza semua, tapi sekarang dia udah tahu bahwa Rafathar sebagai kakak tugasnya harus melindungi adiknya. Tapi sebenarnya membantu bisa kasih Iya, kasih pengertian bahwa Rafathar sekarang udah jadi kakak. Kalau jadi kakak harus mencontohkan yang baik sama adiknya, harus sayang. Karena kan nanti Rafathar udah besar, pasti adiknya ngeliatin kakaknya terus, apa yang dilihat sama kakaknya pasti adiknya ngikutin. Jadi kita pelan-pelan Rafathar, jadi dia itu kayak sekarang udah merasa oh gue punya adik nih, jadi gue harus nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis sebagai kakak, itu harus ngajarin adiknya ya pelan-pelan. Apa ada waktu nggak buat Ryanza nih? Kan sibuk. Ya Sabtu Minggu pasti sama anak sih, Sabtu Minggu pasti sama anak, tapi sebenarnya ya kalau biasanya kan Ryanza juga bangun malam gitu. Kalau kita jam 2, jam 3 subuh ya menengok dikit, tidur lagi. Golden momennya apa sih? Golden momennya seperti apa sih mungkin? Kalau golden moment ya paling lebih banyak ibunya sih. Gigi pasti lebih banyak golden moment lah sama si Ryanza, karena kan masih asik terus. Kalau aku sih golden momennya ya karena memang ketemu yang fullnya kan biasanya di Sabtu Minggu, jadi setiap weekend itu ngelihat wajah anak tuh berubah terus, karena kan setiap minggu kan wajahnya berubah lagi. Apa ada lebih baik?
Nggak tahu, masih berubah-berubah sih. Oh, buat ini udah perkembangannya udah ngapain? Udah sunat aja. Nah, kalau nggak salah keluarga tuh ada yang lagi pergi ke luar negeri ya. Maksudnya khawatir nggak sih nanti balik ke Indonesia bawa virus Omicron yang penting kan apalagi ada Ryan prokes semuanya, jaga prokes semuanya, tetap taat prokes. Ya kalau Berita selanjutnya, Jeffrey Nicole kembali bintangi film Dear Nathan. Film Dear Nathan Thank You Salma adalah sebuah film yang diangkat dari novel trilogi karya Eriska Febriani. Film ini bercerita tentang drama remaja Indonesia tahun 2022 yang merupakan kelanjutan dari Dear Nathan Hello Salma. Film ini kembali dibentangi oleh Amanda Rawles dan Jeffrey Nicole, seperti pemain pendukung lainnya yakni Susan Sameh, Ardhito Pramono, Randy John, dan Indah Permatasari. Selain mengangkat kisah cinta anak remaja, film penutup dari trilogi ini juga mengangkat isu pelecehan seksual. Setelah 2 tahun akhirnya tayang, sebagai penutup ingin memberikan kenangan baik ke penonton karena film ini sangat spesial dengan adanya berbagai isu yang diangkat. Kendati demikian, Amanda Rawles dan Jeffrey Nicole pun mengaku karakternya di film ini sangat berkembang. Saat ditemui dalam konferensi pers, Jeffrey Nicole menggambarkan sedikit kisah Nathan di film tersebut. Jeffrey Nicole mengatakan bahwa awalnya proses di tengah cerita, Nathan seperti tidak mengerti harus melakukan apa. Kenapa Nathan selalu seperti ini saja? Ternyata ketika dijelaskan itu adalah salah satu bentuk pendewasaan Nathan di filmnya. Jadi tidak tiba-tiba menjadi dewasa dan bijak, maka dari situ ia mengaku sangat mencintai peran tersebut. Kendati demikian, Amanda Rawles dan Jeffrey Nicole pun mengaku karakternya di film ini sangat berkembang. Ardhito Pramono sebagai pemain baru di film ini pun merasa sangat senang bisa bergabung. Karena karakter dan isu yang diangkat sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Berikut wawancara dengan Jeffrey Nicole. Ya, udah ready semuanya? Udah ready ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. oke, Jeffrey dan Amanda gimana nih? Persiapan syutingnya sebenarnya sama aja sih, kita proses streaming belakang yang beda dari drama film ini adalah konfliknya tambah dewasa juga seiring dewasa seiring sama juga. Di sini kita konfliknya lebih beda visi misi, beda dari film pertama yang cuma masalah diskriminasi sebenarnya. Di sini kita ada dari visi dan ada juga konflik kekerasan seksual di lingkungan kampus, jadi lebih serius lagi isu yang dibawain. Tapi dibungkusnya dengan sangat light, nggak jadi film yang berat banget gitu yang kecil ya. Misalnya ini light banget untuk konsumsi, bahkan anak SMP mungkin bisa. Dari kehidupan kakak sendiri itu kan katanya setelah kuliah di Australia, bagaimana kehidupannya? Sebenarnya aku sama si Salma ini sama-sama memang banget masuk kuliah gitu ya. Cuma bedanya aku kuliahnya masih online dari awal, jadi belum pernah merasakan kehidupan mahasiswa gitu ya. Cuman ya seru sih, film yang memang aku tuh bertemu bareng dengan karakternya gitu. Jadi aku bisa relate dengan karakter Salma karena aku paham banget pola pikir Salma dan passionnya dia terhadap activism, terus juga terhadap dia suka tulis gitu ya, puisi. Karena aku rasa di masa-masa kuliah kita kayak lagi berbareng-barengnya nggak sih untuk menjadi kita dan lagi rasanya.
termasuk relate juga gak sih sama lu kan tadi ada jiwa aktivisnya demo juga, ada sedikit sebenarnya ada juga gak sih, pasti ada dalam diri lu. Di setiap diri orang pasti ada Kamera sih. bro. Di setiap diri orang pasti ada sih jiwa-jiwa aktivisnya pada takaran masing-masing. Bedanya kita mungkin kebanyakan dari kita nggak yang selevel Nathan yang ikut demo teriakan di jalan kayak gitu. Jadi kita semua ada. Tapi ada pengalaman demo kayak gitu nggak sih? Senekat itu. Nah sih. Kapan tuh bro? Baiklah Tribuners, itulah berita terkini artis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.